Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardisa Sania Putri dari kelas SI 4107. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat mengenai Big Data untuk memenuhi mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Oke, dimulai dari latar belakang. Seiring berjalannya waktu, banyaknya informasi membuat manusia kesulitan untuk menyimpan informasi tersebut. Salah satu informasi yang kita ketahui yaitu data. Data dapat bertambah jutaan hingga miliaran maupun triliunan di setiap detiknya. Maka dari itu, dengan cepatnya perkembangan data tersebut, dibutuhkannya lah sebuah storage yang dapat menyimpan data dalam skala yang besar, atau biasa disebut dengan big data. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, big data memungkinkan kita untuk selalu mendapatkan informasi yang up to date. Penggunaannya pun semakin luas hingga mencangkup sosial media. Kasus yang bisa kita ambil di sini yaitu sosial media Instagram. Bisa kita lihat di dalam Instagram terdapat banyak informasi yang bisa kita temukan. Contohnya, melalui beberapa fitur dari Instagram, perusahaan dapat menganalisa tren pasar dengan melihat sentimen analisis pelanggan melalui sosial media tersebut. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai big data itu sendiri. Sejak lahirnya dunia maya internet, jumlah data dan tipe data yang terus bertambah itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa pertumbuhannya sangat eksponensial. Mulai dari data yang berupa teks, gambar, foto, maupun video. Big data adalah teknologi manajemen informasi baru yang dapat menyimpan segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan tidak terstruktur. Maka dari itu, Big Data diciptakan untuk mempermudah perusahaan dalam menangani manajemen basis data yang biasanya digunakan dalam memproses data yang secara tradisional. Pembahasan kedua yaitu karakteristik Big Data. Perlu kita ketahui bahwa Big Data mempunyai 3 karakteristik atau disebut dengan 3V. Yang pertama itu V untuk volume, yang kedua itu V untuk velocity, dan yang ketiga itu V untuk variety. Oke, dapat kita simpulin dan bedain dari 3 karakteristik Big Data ini bahwa volume itu dia lebih ke jumlah big datanya, dan velocity itu dia untuk kecepatan big datanya, dan variety dia itu untuk macam-macam data yang ada di dalam big data. Nah, 3 karakteristik ini dapat membantu kita memahami big data dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu pembahasan ketiga mengenai cara mengolah big data. Cara kerja dan pengolahan big data itu berbeda dengan data yang tersimpan di database. Di sini ada 3 proses untuk mengolah big data itu tersendiri. Yang pertama ada proses yang disebut dengan integrasi data. Jika kita menggunakan ETL atau disebut dengan extract, transform, dan load untuk mengolah data di database, itu tidak seperti di dalam big data, karena proses di big data itu jauh lebih rumit. Maka dari itu,
Big data terdiri dari beberapa jenis dan formatnya yang berbeda-beda. Maka diperlukannya lah proses perubahan format agar data tersebut dapat seragam dan mampu diproses lebih mudah. Oke, yang kedua, proses kedua yaitu adalah mengelola data itu sendiri. Untuk mengelola data besar, diperlukan prosedur tersimpan yang sesuai. Salah satu sistem penyimpanan data besar yang murah yaitu cloud. Oke, pembahasan yang saya ambil terakhir yaitu permasalahan yang ada di big data. Di sini saya mendapatkan dua permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu permasalahan di big data itu bukan hanya masalah ukuran saja, namun lebih kepada banyak ragam permasalahan di big data. Nah, jelas bahwa big data itu bukan cuman hanya masalah besar doang, tapi juga dia ditandai dengan tipe data yang sangat beragam dan tingkat pertumbuhan maupun frekuensi perubahannya yang sangat tinggi. Dari perspektif keragaman data, big data tidak hanya mencakup data terstruktur seperti angka dan huruf. Oke, selanjutnya permasalahan yang kedua, yaitu berfokus pada tren per individu, di mana kecepatan lebih utama daripada ketepatan. Misalnya, kita sudah mempunyai data konsumen, dan kita ingin mendapatkan informasi, yaitu informasi tren konsumen. Bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Dengan menggunakan kecepatan lebih utama daripada ketepatan. Informasi tren konsumen bisa diproses melalui data konsumen secara keseluruhan. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu penutup. Dapat disimpulkan bahwa big data sudah menjadi bagian yang penting di hidup kita, di mana kita tidak bisa dipisahkan lagi dengan big data ini. Jika tidak ada big data dan kita masih menggunakan cara tradisional, dapat dipastikan bahwa data dan informasi tidak terstruktur dengan baik. Ada pula karakteristik dari big data yaitu 3V yang sudah saya jelaskan, yaitu volume, velocity, dan variety, yang tidak kalah pentingnya. Karena 3V ini dapat membantu perkembangan dari big data tersebut. Penggunaan big data juga dapat menciptakan nilai informasi yang berguna bagi penggunanya, seperti individu, perusahaan, maupun jasa pihak ketiga. Adapun saran yaitu untuk perusahaan yang menggunakan data dalam skala yang besar dapat terus memperbarui informasi di setiap waktunya. Dan disarankan juga untuk menerapkan big data dengan baik. Jangan menggunakan database karena database belum bisa menampung himpunan data dengan skala yang besar.